Silver lagi naik gila-gilaan. Tahun 2025 kemarin, ya, silver itu bukan cuma jadi aset dengan performa terbaik. Dia itu naik lebih dari 150% dan sekarang resmi jadi aset paling berharga ketiga di dunia, ya. Udah ngelangkahin Apple, udah ninggalin Bitcoin jauh di belakang. Dan tinggal beberapa langkah lagi buat nyusul Nvidia. Tapi di balik grafik yang bikin euforia ini yang begitu tinggi naiknya, ada satu fakta yang bikin dunia itu tuh semakin seram dan bisa gue bilang berguncang, yaitu China baru aja nutup ekspor silver lewat aturan baru yang diam-diam bisa ngerubah arah pasar global ke depan ini. Ini bukan cuma langkah tentang untuk berdagang, ini juga adalah manuver geopolitik. Ini bukan cuma soal ekspor impor logam, tapi soal siapa yang bakal punya kontrol penuh atas masa depan industri teknologi dan energi di dunia. Karena beda sama emas yang dipakai cuma buat nyimpan nilai, silver ini itu dipakai di mana-mana. Gue cukup yakin sebelum kalian buka video ini, kalian udah pakai silver beberapa kali hari ini. Silver itu bener-bener literally ada di mana-mana guys. Dari solar panel, chip komputer, kendaraan listrik, chip di HP kalian bahkan yang kalian pakai buat nonton video ini, drone militer, sensor satelit, server AI, sampai sistem komunikasi itu semuanya pakai silver. Artinya, negara yang bisa ngatur aliran silver bisa ngatur jalannya peradaban modern. Dan China sangat ngerti tentang hal ini. Selama bertahun-tahun, mereka tuh udah ngerancang skenario ini. Pelan-pelan. Mereka nguasain proses refining, bangun dominasi supply chain, dan juga sekarang mereka udah nyalain tombol kendalinya lagi. Dan tombol itu mulai aktif per 1 Januari 2026 kemarin. Di saat harga silver di pasar barat masih di sekitar 70-an dolar per video ini direkam. Harga di pasar Shanghai udah nembus 82 dolar per ounce. Selisihnya sebenarnya terlalu tinggi untuk disebut normal. Dan biasanya kalau ada gap kayak gitu, itu langsung dikunci sama yang namanya arbitrase. Jadi dibeli dari pasar US atau pasar barat, lalu langsung dijual di pasar Shanghai. Tapi sekarang, arbitrasenya nggak jalan. Ini pertanda kalau silver fisik ini udah semakin langka. Dan ini bukan terjadi karena spekulasi rame-rame beli. Ini karena ada yang nutup kerannya. Dan kejadian ini bisa saja jadi awal mula dari superpower country transfer dari US menjadi China. Di video kali ini kita bakal bahas satu-satu supaya kalian ngerti separah apa kondisi silver dan dunia saat ini. Dan disclaimer alert, di video ini gue tidak menyuruh kalian untuk jual ataupun beli aset apapun termasuk silver. Video ini cuma gue buat untuk ceritain hasil riset gue pribadi. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngomongin tentang konspirasi, berita, finance, dan teknologi seperti AI dan juga kripto. Kalau kalian suka channel seperti ini, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka konspirasi yang lebih entertainment, gue juga ada buka channel kedua yang isinya lebih ngalor ngidul, yang namanya adalah Stigma atau Skeptik Bersama. Isinya lebih ke arah storytelling, cocok banget buat nemenin kalian makan atau cerita sebelum tidur. Kalau kalian mau cek, silahkan lihat di link di deskripsi di bawah. Dan karena gue baru launching channel ini, ya di awal-awal gue juga ada bagi-bagi duit gratis dengan kalian cukup jawab aja pertanyaan di kolom komentar di video-video yang sedang tayang di bulan Januari 2026. Itu aja guys, jangan lupa mampir videonya dan channelnya. Kita mulai lagi video ini. Di tengah euforia soal emas dan juga Bitcoin kemarin ya, banyak orang yang lupa kalau silver bukan logam biasa. Silver ini udah berubah jadi sesuatu yang sangat krusial buat industri, teknologi, dan bahkan keamanan nasional. Bagi kalian yang nggak tahu mungkin ya, silver itu adalah konduktor listrik terbaik di planet ini. Kalau kalian pikir tembaga yang paling bagus buat hantarin listrik, enggak, yang paling bagus itu adalah silver. Silver ini tuh dipakai di semua perangkat modern yang butuh efisiensi dan presisi ya. Solar panel, mobil listrik, AI data center, satelit radar, senjata elektronik, bahkan sampai sistem komunikasi militer itu semuanya ada silver di dalam. Nah problemnya adalah, semua industri ini nggak bisa nunggu harganya untuk turun supaya tetap terus produksi. Kalau silver itu mahal, pabrik nggak bisa stop produksi sama sekali. Mobil listrik itu nggak bisa nunggu untuk, oke ya tunggu silver murah dulu, nggak bisa. Proyek satelit itu nggak bisa ditunda. Dan itu artinya, demand silver makin banyak, sementara supply-nya tetap. Secara teori, kalau harga silver naik, supply-nya juga bakal naik. Tapi, silver ini punya satu sifat yang cukup unik di pertambangan. 70-80% produksi silver di dunia itu muncul sebagai byproduct dari tambang lain. Artinya,
Silver itu tuh nggak benar-benar punya sebuah tambang yang kalau kita gali itu cuma silver doang isinya, nggak. Jadi bahkan kalau harga silver pun naik 2 kali lipat, tambang itu nggak bakal otomatis bisa nambah produksi. Kecuali tambang tembaga, tambang timah, dan tambang seng itu produksinya juga naik. Karena silver itu adalah byproduct dari, ya contoh 3 tambang tadi. Ini bikin supply silver itu bersifat yang namanya inelastis. Harganya naik, permintaannya tetap, tapi pasokan nggak bisa naik juga. Akhirnya, tekanan pasar bakal makin besar. Dan harga ini bisa meledak gak karuan seperti yang kita lihat belakangan ini. Dan inilah kenapa silver tiba-tiba berubah status dari yang logam undervalued jadi logam yang sangat mahal dan strategis. Bukan karena dia langka, ya, tapi karena dia dipakai di mana-mana dan gak bisa digantiin sama logam lain. Dan China ini ngerti banget pola ini. Makanya mereka nggak nunggu demand meledak dulu, ya, mereka udah ambil langkah duluan, yaitu yang mereka lakuin adalah kuasain refiningnya. Mereka masukin silver ke kategori ekspor 2 guna dan bikin pasar luar negeri tergantung sama mereka. Yang lebih ngeri lagi adalah China sekarang itu posisinya di tengah rantai pasok global. Artinya, bahkan kalau silver ditambang di Australia ataupun di Meksiko ataupun di tempat lain, kemungkinan besar tetap bakal lewat pabrik pemurnian di China. Dalam kondisi pasar yang ya normal, yang efisien, perbedaan antara harga antar negara biasanya emang selalu ada. Biasanya beberapa sen atau beberapa dolar gitu. Kadang di US lebih murah dan kadang di Asia lebih mahal. Cuman ini selalu bisa kelihatan stabil karena ada yang namanya arbitrase. Misalnya, kalau ada silver di Shanghai lebih mahal daripada commodity exchange di US, ya trader biasanya langsung beli dari US terus dijual ke Shanghai. Makanya harganya yang tadinya nggak stabil lama-lama bisa stabil lagi. Mereka ngambil untung dari selisih harga. Ya, cukup simple. Intinya semakin banyak orang yang ngelakuin ini, semakin balance harga di kedua tempat ini. Ini biasanya pakai sistem algoritma yang luar biasa cepat dan rumit lah. Tapi di kasus silver, mekanisme arbitrase ini sampai nggak jalan. Di tanggal 24 Desember 2025 kemarin, harga silver fisik di Shanghai itu nyentuh $78 per ounce. Di saat yang sama, harga di komoditi exchange barat itu cuma $72. Gapnya $6 per ounce. Nggak wajar. Biasanya gap premium ya, yang udah dia kategorikan cukup besar, itu paling tinggi sekitar cuma $1-2 aja. Dan ini sampai $6. Kalau ada angka yang lebih besar daripada itu biasanya langsung disikat habis sama para trader arbitrase tadi. Tapi kali ini beda. Gapnya itu bertahan selama berjam-jam bahkan selama hari libur. Dan nggak ada yang bisa nutup selisih harga itu. Itu artinya silver fisik itu nggak bisa benar-benar bergerak bebas. Nggak bisa diekspor impor dengan lebih leluasa. Entah karena makin susah dicari, atau karena aliran logistiknya lagi dibatasin secara sengaja. Dan kalau kita ngelihat data inventory di commodity exchange, trennya itu makin lama makin aneh. Total registered silver, yakni silver yang siap dikirim ke pembeli fisik, ini semakin lama terus turun selama beberapa bulan terakhir. Artinya, makin dikit trader yang nyimpen silver untuk dijual. Mereka lebih memilih untuk simpan aja dan nggak dilepas ke pasar. Oke nih, kita udah cerita sampai sini. Emangnya kenapa sih? Sesignifikan apa nih Josh kalau misalnya silver tuh naik? Ya, apa yang emangnya yang bakal terjadi? Kita bisa berkaca dan ngelihat dari sejarah. Ya, kalau kita belajar sejarah, sejarah itu selalu berpola dan mengulang. Dan sekarang ini kejadian lagi. China sebenarnya udah pernah ngalamin ini dari dulu. Dan mereka belajar banyak dan nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Langkah mereka hari ini itu bisa ditarik garis lurus ke satu peristiwa krusial hampir 100 tahun yang lalu. Dan itu masih membekas kepada mereka sampai sekarang. Jadi kalian perlu tahu, di tahun 1934, Amerika Serikat itu tuh terbitin sebuah mandat, ya, atau sebuah act. Namanya adalah Silver Purchase Act. Isinya simpel, pemerintah AS diwajibin untuk beli silver dalam jumlah besar buat naikin harga logam itu. Efeknya adalah harga silver naik luar biasa gila, drastis dalam waktu sangat singkat. Tapi buat China, yang saat itu ekonominya masih pakai sistem uang berbasiskan silver, ini adalah sebuah mimpi buruk. Ketika harga silver itu naik, duit mereka dalam bentuk logam silver itu ketarik semua dari dalam negeri. Karena silver jadi terlalu berharga buat disimpan di China, orang-orang mulai nyari untung dengan ekspor logam itu dan jual silver itu ke luar negeri. Hasilnya, uang-uang itu pada keluar semua. Peredaran uang di China itu menurun luar biasa. Terjadi namanya deflasi. Dan deflasinya itu gila-gilaan. Dan akhirnya ekonomi lokal pun ambruk.
Pendapatan petani anjlok, perdagangan lokal macet, dan investasi semuanya berhenti. China kehilangan kontrol atas sistem keuangannya sendiri, dan itu bukan cuma karena perang, tapi karena logam yang mereka pakai buat hidup, harganya dimainin sama negara lain. Makanya setahun kemudian, di 1935, China ninggalin standar silver dan pindah ke mata uang kertas alias fiat. Dan satu kejadian itu membuat mereka trauma dan belajar sangat banyak. Kalau ekonomi elu bergantung ke komoditas yang nggak elu kuasain, cepat atau lambat, komoditas itu bakal dipakai buat ngelawan elu. Dan sejak saat itu, China nggak pernah lupa, mereka mulai nyusun ulang strategi ekonomi mereka dan bukan cuma buat nyimpan komoditas penting, tapi juga buat ngontrol jalur distribusinya. Dan sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka udah megang posisi itu. Mereka bukan cuma punya silver, mereka punya infrastruktur pemurniannya, sistem perdagangannya, dan sekarang kontrol ekspornya. Buat negara lain, ini sinyal yang sangat bahaya. Tapi buat China, ini ya pembalasan yang elegan dan sebenarnya fair-fair aja. Ya, ini semua adalah free market. Dan ini bukan terjadi lewat perang, tapi lewat leverage ekonomi yang dibangun perlahan, didiamkan selama puluhan tahun, lalu diaktifkan tepat saat dunia lagi tergantung sama supply silver. Naiknya harga silver ini bukan cuma sekedar ya akhir cerita ya, ini baru pemanasan dari babak yang jauh lebih besar, yaitu perebutan kendali atas komoditas kunci masa depan, yaitu salah satunya adalah silver. Dunia udah masuk fase baru ya, di mana ketika kita ngomongin soal perang, ini bukan lagi soal senjata, tapi soal siapa yang punya bahan bakunya, siapa yang punya komoditasnya. Silver yang nggak bisa digantiin. Lu mau bikin AI, lu butuh silver. Lu mau bangun PLTS, bikin mobil listrik, mau bikin satelit, mau bikin rudal pintar untuk perang, butuh jaringan 6G, ya semuanya butuh silver. Tapi kalau barangnya nggak ada dan supply-nya dimonopoli, siapa yang bisa bangun masa depan ini kalau nggak ada silver? Dan siapapun yang butuh logam ini sekarang harus nanya ke pemilik logam ini. Dan sekarang itu bukan lagi dimiliki sama Wall Street ataupun US, tapi sekarang dimiliki oleh Beijing, ya, in China yang pegang kuncinya. Dan lucunya, ya negara barat itu nggak siap sama sekali. Mereka baru sadar sekarang kalau supply silver itu tuh nggak bisa disupply secara instan. Nggak kayak chip yang bisa ditingkatin kapasitas produksi pabriknya dalam setahun. Silver ini punya bottleneck dari alam. Produksinya itu lambat, refiningnya itu dikuasai China, dan permintaannya sekarang semakin gila. Dan bahkan sekarang dipakai untuk investasi. Kalaupun nanti harga silver benar-benar naik ke $100 atau bahkan lebih, itu cuman efek samping doang yang bakal terjadi. Masalah utamanya bukan grafiknya harganya naik, ya, tapi ketergantungan siapa yang dapat supply duluan dan yang bisa bangun industrinya. Yang nggak bisa dapat barangnya harus nunggu, atau bayar lebih mahal, atau bahkan ketinggalan. Gitu guys kira-kira soal silver. Semoga kalian terbantu dan mendapatkan informasi tambahan. Kalau kalian mau dapat video lebih banyak lagi, silahkan subscribe video ini, atau kalian juga bisa nonton video di kiri kanan ini. Oke? Atau kalian juga bisa berkunjung Stigma atau Skeptik Bersama yang ini. Ini ceritanya lebih ngalor ngidul, storytelling, dan lebih skeptis lah isinya. Okay guys, see you guys in the next video. Bye-bye.